Selamat datang kembali. Kalau kita ngomongin bisnis, ada satu angka yang jadi penentu segalanya. Satu angka yang ngasih tahu kapan kita berhenti buang-buang uang dan akhirnya mulai dapat untung. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas angka super penting itu, titik impas atau yang lebih dikenal sebagai break-even point. Oke, buat mulai, coba kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar yang pasti dihadapi semua pengusaha. Sebenarnya, angka berapa sih yang harus kita kejar biar bisnis kita itu ya minimal nggak rugi dulu? Lupakan dulu deh soal untung besar. Pertanyaan paling pertama dan paling dasar itu justru berapa banyak produk atau jasa yang harus kita jual supaya semua biaya kita ketutup. Bisa jawab pertanyaan ini tuh udah jadi fondasi dari semua rencana bisnis Anda ke depannya. Nah, titik di mana pemasukan kita itu udah pas banget buat nutupin semua pengeluaran, nggak lebih, nggak kurang, itu adalah titik kritisnya. Inilah konsep inti yang menentukan sebuah bisnis bisa napas panjang atau enggak. Jawaban dari pertanyaan mendasar tadi itu adalah sebuah konsep yang kita kenal sebagai titik impas, atau yang lebih sering kita dengar dengan singkatan BEP, dari istilah bahasa Inggrisnya break even point. Gampangnya gini deh, BEP itu ibarat garis finish di mana semua biaya operasional Anda lunas terbayar. Setiap Rp1 pun yang Anda hasilkan setelah melewati titik ini, itu udah jadi keuntungan bersih. Intinya, ya sesederhana ini, total pendapatan sama persis dengan total biaya. Itulah definisi titik impas. Pas banget di titik ini, laba Anda itu ya nol besar. Oke, buat ngitung titik impas, kita butuh beberapa bahan utamanya dulu nih. Ada beberapa komponen kunci yang harus kita paham betul. Yang pertama ada yang namanya biaya tetap. Coba bayangin deh, ini tuh kayak tagihan bulanan yang pasti datang. Sewa tempat, gaji karyawan, yang nominalnya segitu-gitu aja. Mau Anda jualan banyak atau bahkan nggak jualan sama sekali. Terus yang kedua ada biaya variabel. Nah, kalau ini biayanya itu nempel di tiap produk yang kita jual. Misalnya biaya bahan baku. Makin banyak kita produksi, ya makin gede juga total biayanya. Nah, komponen ketiga dan ini penting banget, namanya margin kontribusi. Ini konsep yang krusial banget. Dari tiap barang yang laku, sebetulnya berapa sih sisa uangnya buat nutupin biaya tetap sebelum akhirnya kita bisa nikmatin sebagai keuntungan? Gimana cara ngitungnya? Gampang banget. Kita tinggal ambil harga jual per produk, terus kita kurangi sama biaya variabel per produknya. Nah, angka inilah yang kita sebut margin kontribusi. Anggap aja ini mesin yang bakal dorong keuntungan Anda. Oke, teori cukup. Yuk sekarang kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata pakai sebuah studi kasus, biar lebih kebayang. Oke, ini dia data buat perusahaan fiktif kita. Namanya PT Sukses Mandiri. Di sini udah ada semua nih yang kita butuhin buat mulai ngitung. Harga jual, biaya variabel, dan total biaya tetapnya. Lengkap. Oke, langkah pertama kita cari dulu margin kontribusinya. Harga jual 100.000, kita kurangin sama biaya variabel 60.000. Hasilnya 40.000. Artinya apa? Artinya, tiap satu unit yang laku, ada uang 40.000 yang masuk buat nyicil bayar biaya tetap tadi. Nah, ini dia angka keramatnya. Kita bagi total biaya tetap yang 200 juta itu dengan margin kontribusi per unit, yaitu 40.000. Hasilnya 5.000. Jadi, PT Sukses Mandiri itu harus banget jual 5.000 unit produk. Pas di angka itu, mereka impas. Kalau dirupiahin, artinya perusahaan ini perlu dapat omset sebesar 500 juta rupiah buat nutup semua biayanya. Kalau omsetnya di bawah itu, ya rugi. Kalau di atas itu, baru deh kita bisa ngomongin untung. Tapi kan bisnis itu tujuannya bukan cuma buat impas ya. Tujuannya ya buat untung, buat tumbuh. Nah, serunya analisis BEP ini juga bisa bantu kita merencanakan keuntungan. Enaknya, rumus BEP ini fleksibel banget. Bisa kita oprek dikit buat nentuin target laba. Caranya, tinggal tambahin aja target laba yang kita mau ke dalam biaya tetap. Baru deh dibagi margin kontribusi. Simpel kan? BEP pun berubah dari alat bertahan hidup jadi peta menuju profit. Berikutnya ada yang namanya margin of safety atau margin keamanan. Anggap aja ini sabuk pengaman finansial bisnis Anda. Ini tuh nunjukin seberapa besar bantal pengaman kita, seberapa jauh penjualan boleh turun sebelum kita mulai boncos. Balik lagi ke contoh tadi, BEP-nya kan 5.000 unit. Kalau ternyata PT Sukses Mandiri berhasil jual 8.000 unit, artinya margin keamanan mereka itu 3.000 unit. Lumayan tebal kan? Ini bantalan yang kuat banget buat jaga-jaga kalau pasar lagi sepi. Oke, terakhir nih, mari kita bungkus dengan ngebahas apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari analisis BEP ini. Karena ya nggak ada alat yang sempurna.
Jadi intinya, ngerti BEP itu fundamental banget buat ngambil keputusan-keputusan strategis. Mulai dari nentuin harga jual paling minimal, sampai ngevaluasi apakah struktur biaya kita udah sehat atau belum. Tapi perlu diingat juga ya, ini kan model yang disederhanakan. Kenyataannya, harga bisa naik turun, biaya tetap juga bisa berubah. Jadi anggap aja ini sebagai titik awal, sebagai kompas, bukan peta yang detailnya lengkap. Jadi, tahu angka BEP itu bukan berarti perjuangan selesai. Justru, itu baru garis startnya. Sekarang dengan angka ini di tangan, semua keputusan Anda jadi lebih terukur, nggak lagi pakai kira-kira. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah tahu titik impas bisnis Anda, target apa yang mau Anda kejar berikutnya?